Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Developing an Effective Ethic. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Agustina Putri Manisa, rekan saya Kusranti Yuvitasari, Farah Fadilah, Anissa Oktaviona, dan Syafira Alifsya Irzain. Untuk materi pertama, akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, the responsibility of the corporation as a moral agent. Perusahaan semakin dipandang tidak hanya sebagai entitas yang menghasilkan laba, tetapi juga sebagai agen moral yang bertanggung jawab atas perilaku mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk karyawan, investor, pemasok, pemerintah, dan pelanggan. Melalui undang-undang dan presiden pengadilan, masyarakat meminta pertanggungjawaban perusahaan atas perilaku karyawan mereka serta atas keputusan mereka dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Liputan di media berita tentang isu-isu spesifik seperti tunjangan karyawan, kompensasi eksekutif, produk cacat, praktik persaingan, dan pelaporan keuangan berkontribusi pada reputasi perusahaan sebagai agen moral. Sebagai agen moral, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang mendefinisikan perilaku bisnis yang dapat diterima, karena perusahaan memiliki karakteristik agen. Tanggung jawab atas perilaku etis diberikan kepada mereka sebagai badan hukum serta kepada individu atau kelompok kerja yang mereka pekerjakan. Budaya perusahaan tanpa nilai dan komunikasi yang tepat tentang etika dapat memfasilitasi perilaku buruk individu. Beberapa hasil perusahaan tidak dapat dikaitkan dengan satu individu atau kelompok dan perilaku buruk dapat menjadi hasil dari pola keputusan kolektif yang didukung oleh budaya perusahaan. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban ketika mereka ditemukan beroperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum utama. Denda besar dan publisitas negatif telah membuat banyak perusahaan gulung tikar. Di sisi lain, perusahaan yang dipilih sebagai warga korporat teratas termasuk American Express, Salesforce.com, Kellogg Company, dan Kimberly-Clark menerima penghargaan dan pengakuan sebagai agen moral yang bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, budaya perusahaan etis yang koheren tidak berkembang melalui hubungan individu dan interpersonal yang independen. Masalah individu, banyak yang percaya cara terbaik untuk mengembangkan budaya perusahaan yang etis adalah dengan memberikan pendidikan karakter kepada karyawan yang ada atau mempekerjakan individu dengan karakter yang baik dan membuat mereka peka terhadap masalah etika. Teori ini mengasumsikan perilaku etis berkembang melalui kesepakatan dan konsensus di seluruh perusahaan. Meskipun asumsi ini terpuji dan mengandung beberapa kebenaran, perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan ekonomi di dunia mempekerjakan ribuan individu yang beragam secara budaya yang tidak akan pernah mencapai kesepakatan tentang semua masalah etika. Banyak masalah bisnis etis adalah panggilan akrab yang kompleks, dan satu-satunya cara untuk memastikan keputusan konsisten yang mewakili kepentingan semua pemangku kepentingan adalah dengan masyarakat kebijakan etis. Selanjutnya, the need for organizational ethic program. Salah satu alasan program etika diperlukan dalam satu atau lain bentuk adalah untuk membuat karyawan peka terhadap potensi masalah hukum dan etika dalam lingkungan kerja mereka. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis dapat membantu perusahaan mendorong perilaku etis dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Membina pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi memerlukan penghentian karyawan yang tidak etis dan meningkatkan standar etika perusahaan. Pertimbangan analogi atau bad apple, bad barrel. Beberapa orang hanyalah bad apples yang akan selalu melakukan hal-hal demi kepentingan mereka sendiri terlepas dari tujuan organisasi mereka atau standar perilaku yang diterima. Besar perusahaan berusaha untuk meningkatkan pengambilan keputusan etis dengan menetapkan dan menerapkan pendekatan strategis untuk meningkatkan etika organisasi mereka. Perusahaan yang beragam seperti Texas Instruments, Starbucks, Ford Motor Co., dan Whole Foods telah mengadopsi pendekatan strategis terhadap etika organisasi. Mereka terus memantau program mereka dan membuat penyesuaian ketika masalah terjadi untuk mempromosikan perilaku hukum dan etika. Organisasi harus mengembangkan program dengan menetapkan, mengkomunikasikan, dan memantau nilai-nilai etika dan persyaratan hukum yang menjadi ciri sejarah, budaya, industri, dan lingkungan operasinya. Tanpa program standar seragam dan kebijakan perilaku seperti itu, sulit
bagi karyawan untuk menentukan perilaku apa yang dapat diterima di dalam perusahaan. Program etika yang kuat mencakup kode etik tertulis, petugas etika untuk mengawasi program, pendelegasian wewenang secara hati-hati, pelatihan etika formal dan audit yang ketat, pemantauan penegakan dan revisi standar program. Tanpa program yang kuat, masalah mungkin terjadi. Sebagian besar perusahaan yang mengalami kesulitan etika dan hukum dalam beberapa tahun terakhir memiliki kode dan program etik formal. Masalahnya adalah manajer puncak belum mengintegrasikan kode, nilai, dan standar ini ke dalam budaya perusahaan. Perusahaan mereka di mana mereka dapat memberikan panduan yang efektif untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Pejabat tinggi mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku organisasi yang tidak etis karena isolasi sosial dapat menciptakan ketidakpekaan dan motivasi yang lebih rendah untuk mengatur pengambilan keputusan etis. Manajer puncak cenderung berfokus pada kinerja keuangan karena pekerjaan dan identitas pribadi mereka seringkali terkait erat dengan laba kuartalan perusahaan mereka. Budaya kinerja jangka pendek sebagai prioritas tertinggi perusahaan dapat mengurangi pengambilan keputusan yang etis. Di sisi lain, perusahaan Berkshire Hathaway, Warren Buffett seperti Burlington Northern, Santa Fe, dan Geico tidak tunduk pada pengambilan kuartalan Wall Street dan dapat fokus pada komitmen yang tidak biasa terhadap kinerja jangka panjang dan perilaku yang bertanggung jawab. Jika pimpinan perusahaan gagal memberikan visi dan dukungan yang diperlukan untuk perilaku etis, maka program etika tidak akan efektif. Etika bukanlah sesuatu yang harus didelegasikan kepada karyawan tingkat bawah. Untuk memenuhi tautan publik yang meningkat untuk pengambilan keputusan etis, perusahaan perlu mengembangkan rencana dan struktur untuk menangani pertimbangan etis. Beberapa arah untuk meningkatkan etika diamanatkan melalui peraturan, tetapi perusahaan harus bersedia menerapkan sistem untuk menerapkan nilai dan etika yang melebihi persyaratan umum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai an effective ethics program atau program etika yang efektif. Menekankan bahwa masalah etika berada di garis depan keprihatinan organisasi sebagai manajer dan karyawan menghadapi peningkatan keputusan yang kompleks. Keputusan ini sering dibuat dalam lingkungan kelompok yang terdiri dari sistem nilai yang berbeda, tekanan persaingan, dan masalah politik yang berkontribusi pada peluang untuk melakukan pelanggaran. Semakin banyak pelanggaran terjadi di sebuah perusahaan, maka semakin sedikit kepercayaan yang dirasakan karyawan terhadap organisasi dan kemungkinan besar pergantian karyawan akan semakin besar. Perusahaan harus memiliki program etika yang efektif untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami nilai-nilainya dan mematuhi kebijakan dan kode etik. Jika budaya mendorong perilaku yang tidak etis, maka perilaku yang salah kemungkinan akan terjadi meskipun perusahaan memiliki program pedoman etika. Karena kita berasal dari latar belakang bisnis, pendidikan, dan keluarga yang beragam, tidak dapat diasumsikan bahwa kita tahu bagaimana perilaku yang tepat ketika kita memasuki sebuah organisasi atau pekerjaan baru. Pada materi An Effective Ethics Program ini, ada dua pembagian. Yang pertama yaitu An Ethics Program Can Help Avoid Legal Problems atau program etika dapat membantu menghindari masalah hukum. Dan yang kedua yaitu Value versus Compliance Program atau nilai versus program kepatuhan. Yang pertama yaitu An Ethics Program Can Help Avoid Legal Problems atau program etika dapat membantu menghindari masalah hukum. Perusahaan dapat menghindari hukuman dan hilangnya kepercayaan publik jika salah satu karyawan mereka melanggar hukum. Penilaian risiko yang efektif tidak hanya melibatkan pemeriksaan masalah hukum, tetapi juga lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, dan area risiko lainnya. Perusahaan harus memprioritaskan dan menimbangkan risiko ini berdasarkan potensi dampaknya terhadap organisasi. Perusahaan kemudian dapat menggunakan penilaian risiko ini untuk mengubah atau memperbaharui mekanisme pengendalian internal. Penting juga untuk memantau dan mempertimbangkan risiko pemasok pihak ketiga dan atau mitra bisnis karena perusahaan dapat dirusak oleh kesalahan yang terjadi akibat rantai pasokan.
Di sini terdapat persyaratan umum untuk program etika dan kepatuhan. Yang pertama yaitu standar dan prosedur, seperti kode etik yang cukup mampu mendeteksi dan mencegah perbuatan menyimpang. Yang kedua, ada personil tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas etika dan kepatuhan. Yang ketiga, tidak ada wewenang diskresi substansial yang diberikan kepada individu dengan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran NIS. Selanjutnya, yang keempat, yaitu standar dan prosedur dikomunikasikan secara efektif melalui program pelatihan etika. Yang kelima, ada sistem untuk memantau, mengaudit, dan melaporkan pelanggaran. Yang keenam, ada penegakan standar, kode, dan hukuman yang konsisten. Dan yang ketujuh, yaitu perbaikan berkelanjutan dari program etika dan kepatuhan. Di sini tidak ada insentif untuk membangun program yang efektif untuk mendorong karyawan membuat keputusan etis dan legal. Sekarang perusahaan mendapatkan pujian karena menciptakan program etika yang memenuhi standar yang ketat. Efektivitas suatu program ditentukan oleh desain dan implementasinya. Dengan kata lain, yaitu program harus menangani secara efektif risiko yang terkait dengan bisnis tertentu dan harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Program etika ini dapat membantu perusahaan untuk menghindari tanggung jawab perdata. Tetapi perusahaan masih perlu menanggung beban untuk membuktikan bahwa program tersebut efektif. Sebuah program yang dikembangkan tanpa adanya pelanggaran akan lebih efektif daripada yang diterapkan sebagai reaksi terhadap skandal atau penuntutan. Tes hukum atas program etika perusahaan dapat terjadi ketika seorang karyawan didakwa di pengadilan karena melakukan pelanggaran. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu value versus compliance atau nilai versus program kepatuhan. Program etika dikembangkan sebagai sistem kontrol organisasi dengan tujuan menciptakan prediktabilitas dalam perilaku karyawan. Ada dua jenis pemindaian sistem kontrol. Yang pertama yaitu orientasi kepatuhan, di mana orientasi kepatuhan ini menciptakan ketertiban dengan mengharuskan karyawan mengidentifikasi dan berkomitmen pada perilaku spesifik yang diperlukan. Ini menggunakan istilah hukum, undang-undang, dan kontrak yang mengajarkan karyawan aturan dan hukum untuk ketidakpatuhan. Selanjutnya, pemindahan sistem kontrol yang kedua yaitu ada orientasi nilai, di mana orientasi nilai ini merupakan sistem orientasi yang berusaha mengembangkan nilai-nilai bersama seperti memberikan karyawan dasar yang jelas mengenai nilai-nilai yang ada pada perusahaan. Keuntungan dari orientasi nilai ini yaitu untuk membuat keputusan di mana keadilan masih sayang, di mana keadilan, kasih sayang, rasa hormat, dan transparansi adalah yang terpenting. Pada saat yang sama, keragaman dalam pengalaman dan nilai-nilai pribadi karyawan memerlukan komunikasi dan pelatihan eksplisit tentang bidang-bidang pokok seperti pelaporan keuangan, penggunaan sumber daya perusahaan, dan kekayaan intelektual. Menetapkan standar kepatuhan membantu karyawan memahami aturan perilaku ketika ada risiko yang teridentifikasi. Penelitian pendekatan berbasis kepatuhan dan nilai ini mengungkapkan dua jenis program terdapat berinteraksi atau bekerja menuju tujuan yang sama, tetapi orientasi nilai memiliki manfaat tambahan, yaitu untuk memicu penalaran etis di antara karyawan. Program berbasis nilai ini atau program orientasi nilai ini meningkatkan kesadaran karyawan tentang ketika di tempat kerja, integritas, kesediaan untuk menyampaikan informasi kepada atasan, penggunaan mekanisme pelaporan, dan persepsi bahwa keputusan etis sedang dibuat. Sedangkan program berbasis kepatuhan atau orientasi kepatuhan ini terkait dengan kesadaran karyawan akan risiko etika di tempat kerja dan pemahaman yang jelas tentang aturan dan harapan yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Sehingga pada akhirnya kedua orientasi ini dapat digunakan untuk membantu karyawan dan manajemen, namun program berbasis nilai adalah dasar dari budaya etis suatu organisasi. Saya akan membahas persepsi akuntabilitas bisnis telah berubah selama beberapa harapan untuk kode etik organisasi. Saat ini, masyarakat mengharapkan untuk melihat karyawan mematuhi prinsip
dan standar etika yang ditetapkan melalui program etika perusahaan. Kebanyakan perusahaan memulai proses pembentukan program etika organisasi dengan mengembangkan kode etik atau pernyataan formal yang menggambarkan apa yang diharapkan organisasi dari karyawannya. Pernyataan tersebut dapat mengambil 3 bentuk yang berbeda: kode etik, kode perilaku, dan pernyataan nilai. Sebuah kode etika adalah yang paling komprehensif dan terdiri dari pernyataan umum, terkadang altruistik atau inspirasional, yang berfungsi sebagai prinsip dan sebagai dasar untuk aturan perilaku. Kode etik umumnya menentukan metode untuk pelaporan pelanggaran, tindakan disipliner untuk pelanggaran, dan kode etik lebih mirip ke seperangkat peraturan. Dengan demikian, cenderung menimbulkan lebih sedikit perdebatan tentang tindakan tertentu. Beberapa alasan utama kegagalan kode etik adalah: yang pertama, kode etik tidak dipromosikan dan karyawan tidak membacanya. Yang kedua, kode tidak mudah diakses. Yang ketiga, kodenya juga ditulis secara legalistik dan oleh karena itu tidak dapat dimengerti oleh karyawan biasa. Yang keempat, kodenya adalah ditulis terlalu samar, tidak memberikan akurasi arah. Dan yang kelima, manajemen puncak tidak pernah merujuk dengan kode dalam tubuh atau roh. Jenis terakhir dari pernyataan etis adalah pernyataan nilai-nilai yang melayani masyarakat umum dan juga membahas grup yang berbeda seperti pemangku kepentingan. Pernyataan nilai sesuai diterima oleh manajemen dan dikembangkan sepenuhnya dengan masukan dari semua pemangku kepentingan. Pengembangan kode etik harus melibatkan presiden, dewan komisaris, dan chief executive officer yang akan mengimplementasikan kode. Kode etik dapat menangani berbagai situasi, dari operasi internasional hingga penjualan presentasi dan praktik pengungkapan keuangan. Penelitian menemukan bahwa kode perusahaan dari etika sering mengandung sekitar 6 nilai inti atau prinsip-prinsip di samping deskripsi yang lebih rinci dan contoh perilaku yang tepat. 6 nilai yang telah diusulkan sebagai yang diinginkan untuk kode etik itu antara lain: yang pertama, amanah; yang kedua, rasa hormat; dan yang ketiga, tanggung jawab; yang keempat, keadilan; yang kelima, kepedulian; dan yang keenam itu kewarganegaraan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat memiliki kode etik. Manfaat memiliki kode etik ini terdapat 10 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai memandu karyawan dalam situasi di mana tindakan etis tidak segera terlihat. Yang kedua, bantu perusahaan memperkuat dan memperkenalkan karyawan baru dengan budaya dan nilai-nilainya. Kode dapat membantu menciptakan iklim integritas dan keunggulan. Dan yang ketiga, membantu perusahaan mengomunikasikan harapannya untuk stafnya kepada pemasok, vendor, dan pelanggan. Dan yang keempat, meminimalkan standar manajemen yang subjektif dan tidak konsisten. Dan yang kelima, membantu perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah yang rumit. Dan yang keenam, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi bisnis. Yang ketujuh, menawarkan perlindungan dalam mendahului atau membela diri dari tuntutan hukum. Yang kedelapan, meningkatkan moral, kebanggaan karyawan, loyalitas, dan rekrutmen karyawan berprestasi. Yang kesembilan, mempromosikan perubahan sosial yang konstruktif dengan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat dan mendorong karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu. Dan yang ke-10, mempromosikan efisiensi pasar, terutama di daerah di mana hukum lemah atau tidak efisien, dengan memberi penghargaan kepada produsen barang dan jasa yang terbaik dan paling etis. Selanjutnya, saya membahas mengenai mengembangkan dan menerapkan kode etik. Yang pertama yaitu pertimbangkan area risiko dan nyatakan nilai serta perilaku yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Nilai-nilai adalah penyangga penting dalam mencegah pelanggaran serius. Yang kedua yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang secara khusus menangani masalah etika saat ini. Yang ketiga, pertimbangkan nilai-nilai yang menghubungkan organisasi dengan orientasi pemangku kepentingan. Mencoba untuk menemukan tumpang tindih dalam nilai-nilai organisasi dan pemangku kepentingan. Dan yang keempat,
Buat kode dapat dimengerti dengan memberikan contoh yang mencerminkan nilai. Dan yang kelima, komunikasikan kode secara sering dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh karyawan. Yang keenam, merevisi kode setiap tahun dengan masukan dari anggota organisasi dan pemangku kepentingan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya terkait etik officer. Etika organisasi itu haruslah diawasi oleh petugas etika yang bertanggung jawab untuk mengelola etika dan kepatuhan hukum dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa tanggung jawab petugas etika. Di antaranya yang pertama, menilai kebutuhan, resiko dan terhadap etika berorganisasi, mengembangkan dan mendistribusikan kode etik atau etika, menyelenggarakan program pelatihan bagi karyawan, membangun dan memelihara layanan rahasia untuk menjawab pertanyaan karyawan tentang masalah etika. Selanjutnya, memastikan perusahaan dengan peraturan pemerintah. Yang keenam, pemantauan dan auditing perilaku etis. 7. Mengambil tindakan dan atas kemungkinan pelanggaran kode etik perusahaan. Yang kedelapan, meninjau dan memperbarui kode. Petugas etika ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengetahui halaman peraturan yang relevan serta mengkomunikasikan dan memperkuat nilai-nilai yang membangun budaya perusahaan yang etis. Selanjutnya, materi terkait ethic training and communication. Langkah utama dalam mengembangkan program etika yang efektif adalah menerapkan program latihan dan sistem komunikasi untuk mendidik karyawan sesuai dengan standar perusahaan. Sejumlah karyawan juga menyatakan bahwa pelatihan itu sangatlah berguna. Pelatihan dapat mendidik karyawan tentang kebijakan perusahaan, hukum, peraturan yang relevan, dan standar sosial umum. Pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh budaya perusahaan, rekan kerja, dan supervisor. Pelatihan etika dapat berdampak pada 3 pengaruh tersebut. Jika dirancang secara memadai dan penuh pertimbangan, etika pelatihan dapat membuat karyawan sadar bahwa akan mendapatkan kesadaran akan masalah etika, meningkatkan pentingnya pelatihan etika kepada karyawan dan meningkatkan kepercayaan diri karyawan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang benar ketika dihadapkan pada dilema etika. Manajer dari setiap departemen harus terlibat dalam pengembangan program pelatihan etika ini. Inisiatif pelatihan dan komunikasi harus mencerminkan karakteristik unik suatu organisasi. Agar berhasil, program etika organisasi ini harus menganalisis masalah etika bisnis. Kemudian karyawan dapat mendasarkan keputusan etis pada pengetahuan mereka tentang pilihan daripada emosi. Eksekutif puncak harus menegakkan standar etika dengan manajer di tingkat bagian operasi dan menegakkan standar etika secara keseluruhan dalam organisasi. Karyawan perlu mengetahui siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan bimbingan ketika mereka menghadapi pada dilema etika ini. Di sisi lain, perusahaan yang menyediakan karyawan dengan kemampuan untuk menyuarakan pendapat mereka tetapi tidak ditanggapi serius, maka ini akan menimbulkan konflik antar kelompok. Oleh karena itu, perlu bagi perusahaan untuk menampilkan komitmen untuk komunikasi dalam mekanisme umpan balik dalam organisasi. Selanjutnya, terdapat tujuan utama program pelatihan etika yang berhasil. Yang pertama, identifikasi area risiko utama apa yang akan dihadapi karyawan. Yang kedua, memberikan pengalaman dalam menangani masalah etika. Selanjutnya, beritahu karyawan bahwa kesalahan tidak akan pernah didukung dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya, beritahu karyawan bahwa mereka memiliki tanggung jawab pribadi dan atas perilaku mereka. Selanjutnya, menyelaraskan perilaku karyawan dengan reputasi dan branding perusahaan. Yang keenam, memberikan umpan balik berkelanjutan kepada karyawan tentang bagaimana mereka menangani masalah etika tersebut. Yang ketujuh, izinkan mekanisme bagi karyawan untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara anonim, tetapi menyediakan jawaban dan
pertanyaan kunci. Yang kedelapan, menyediakan hierarki kepemimpinan bagi karyawan untuk dihubungi ketika para karyawan itu dihadapkan pada suatu dilema etika yang mereka tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem to monitor and enforce ethical standard. Nah, program etika yang efektif menggunakan berbagai sumber daya untuk memantau perilaku etis dan mengukur efektivitas program. Mengamati karyawan, melakukan audit internal dan investigasi, survei yang beredar, dan melembagakan sistem pelaporan adalah cara perusahaan dapat menilai kepatuhan terhadap kode etik dan standarnya. Audit internal dan review dari kegiatan perusahaan terkadang juga dapat membantu dalam pengembangan kepatuhan. Upaya yang dapat dilakukan untuk kinerja etis ialah yang pertama, mengamati karyawan. Pengamat fokus kepada bagaimana karyawan menangani situasi yang dibebankan secara etis. Nah, yang kedua, kuesioner berfungsi untuk penilaian kinerja etis yang berkelanjutan dengan mengukur persepsi etis karyawan terhadap perusahaan mereka, atasan mereka, rekan kerja mereka, dan diri mereka sendiri, serta berfungsi sebagai sarana pengembangan peringkat etika atau praktik tidak etis dalam perusahaan dan industri mereka. Dan yang ketiga, sistem internal perusahaan. Dengan adanya sistem internal memungkinkan karyawan untuk melakukan pelanggaran guna untuk memantau dan mengevaluasi kinerja etis. Selanjutnya, perangkat lunak yang menyediakan laporan karyawan mengenai kekhawatiran, keluhan, atau pengamatan pelanggaran yang dapat dilacak dan dikelola. Perusahaan dapat melacak investigasi, analisis, resolusi, dan dokumentasi terhadap laporan pelanggaran dengan menggunakan perangkat lunak ini. Tindakan korektif. Jika perusahaan tidak membuat kemajuan dalam menciptakan dan memelihara budaya etis, perusahaan perlu menentukan alasannya dan mengambil tindakan korektif, baik dengan menegakkan standar saat ini secara lebih ketat atau menetapkan standar lebih tinggi. Nah, tindakan korektif mungkin melibatkan pemberian penghargaan karyawan yang mematuhi kebijakan dan standar perusahaan dan menghukum mereka yang tidak melakukannya. Ketika karyawan mematuhi standar organisasi, upaya mereka harus diakui melalui pengakuan publik seperti bonus, kenaikan gaji, atau cara lainnya. Di sisi lain, ketika karyawan melanggar standar organisasi, mereka harus ditegur, dipindahkan, ditambatkan atau diskor, atau bahkan dipecat. Penegakan yang konsisten dan disiplin. Hal ini sangat diperlukan untuk sebuah kepatuhan. Mencegah perilaku tidak etis penting untuk hubungan jangka panjang perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan komunitas mereka. Jika kode etik ditegakkan secara tegas dan menjadi bagian dari budaya perusahaan, kode etik dapat secara efektif meningkatkan etika perilaku dalam sebuah organisasi. Membahas mengenai perbaikan berkelanjutan dari program etika. Memperbaiki sistem yang mendorong keputusan etis karyawan. Mengimplementasi perencanaan kegiatan untuk tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan mengingat kendala yang ada. Implementasi ini dimaksudkan untuk menetapkan sarana kinerja etis akan dapat dipantau, dikendalikan, dan ditingkatkan. Kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan menerapkan standar bisnis yang etis tergantung pada struktur sumber daya yang ada dan kegiatan untuk mencapai tujuan etisnya. Pada perusahaan yang memfokuskan untuk tindakan sentralisasi ataupun desentralisasi untuk pengambilan sebuah keputusan, harus dapat mendelegasikan wewenang sedemikian rupa sehingga organisasi dapat mencapai kinerja etis. Beberapa kesalahan umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika yaitu, yang pertama, kegagalan untuk memahami dan menghargai tujuan dalam pembuatan program etika. Nah, yang kedua, tidak menetapkan tujuan program yang realistis dan terukur. Yang ketiga, kegagalan manajemen senior untuk mendukung atau mengambil alih dalam program etika. Yang keempat, mengembangkan materi program yang tidak memenuhi kriteria rata-rata karyawan. Yang kelima, menerapkan program Amerika atau perusahaan internasional. Nah, yang terakhir, merancang program etika yang hanya sekedar materi tanpa praktik secara langsung. Sebuah perusahaan tidak dapat berhasil hanya dengan mengambil pendekatan kepatuhan legalistik terhadap etika. Manajer puncak harus berusaha untuk mengembangkan standar etika yang tinggi yang berfungsi sebagai penghalang untuk perilaku ilegal.
Meskipun program etika harus membantu mengurangi kemungkinan hukuman dan reaksi negatif publik terhadap pelanggaran, perusahaan harus menjadi perusahaan yang baik dan menyadari pentingnya etika untuk sukses dalam berbisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.